Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah mau mengklik video ini ya. Sekarang mari mau ngajak kamu untuk pick a card. Kita akan cari tahu kenapa dia terlihat menjauh dari kamu. Bahkan mungkin ada beberapa di sini sampai melakukan blokiran WhatsApp gitu ya, Instagram atau sosial media manapun yang biasanya tempat kalian saling terhubung. Oke, di sini mari akan tebar 3 file. Silahkan kamu pilih untuk salah satunya. Bagi kamu yang mungkin mau seriusin pembacaan ini, monggo mari sarankan pause aja dulu videonya, terus nanti bayangkan wajah dia seseorang yang ingin kamu ketahui, sebut nama lengkapnya dalam hati, baru nanti kamu pelan-pelan milih salah satu di antara ketiga file ini. Oke, ya baik. Langsung saja mari mulai ya. Mari tebal dulu satu file 3 kartu ya. Satu filenya 3 kartu. Oke. Ya. 2, 3. Udah 3 aja ya. 3 saja. Silahkan dipilih. 1, 2, 3. Siji loro telu ya. Sada 2 tolu ya. Ciek 2 3. Nah, pilihlah ya. Oke, baik. Untuk menghemat durasi, mari akan langsung aja ya dari file yang pertama. Apa alasannya dia untuk menjauh dari kamu, bahkan mungkin sampai ngeblokir dirimu? Oke, baik. Jadi kalau mari lihat, ini nampaknya dia sedang menghadapi masalah gitu ya. Entah ini masalahnya karena belakangan hari kamu dan dia, atau terakhir kali ya, kamu dan dia di situ agaknya cekcok, agaknya ribut-ribut di situ nampaknya ya. Ada ketidaksepakatan antara kalian berdua, mungkin dari hal yang kecil akhirnya jadi membesar seperti itu ya. Atau memang ini kok durasi berantemnya itu lebih intens, lebih panjang, dan akhirnya orang ini bisa kayak ngerasa lelah banget sama kamu. Oke, tapi bila kamu kayak ngerasa nggak ada Cece, kami kok kayaknya adem ayem tentrem aja kami belakangan. Nah, berarti dia lagi berantem sama seseorang, entah itu sama pasangannya atau itu sama gebetan dia yang lain kayak gitu ya. Jadi kok kayaknya situasi sedang tidak kondusif, situasi sedang tidak memungkinkan ya untuk ada koneksi antara kalian berdua, karena ya tadi Mari bilang ada sesuatu yang cukup mengganggu dirinya dia di sana gitu ya. Dan bahkan di sini mungkin ada yang menuntut gitu ya untuk kamu tuh untuk dia itu tuh pisah dari kamu gitu ya. Jadi memang dengan sadar seseorang ini yang kamu pikirkan ini memang dengan sadar untuk memilih menjauhkan diri dulu dari kamu gitu. Nah, mungkin kita tarik aja ya bagaimana berikutnya ya koneksi ini. Mungkin begitu ya, bagaimana berikutnya koneksi ini. Nah, apakah dia akan datang lagi ke kamu? Oke, jadi Mari rasa koneksi ini itu apa ya, masih akan berlanjut gitu. Walaupun mungkin dia akan butuh waktu untuk ngebuka blokir ya, untuk biar akhirnya bisa terkoneksi lagi dengan kamu. Mari rasa butuh hitungan sampai agaknya sebulan ini minimal ya, minimal agaknya sebulan ini, karena ini energinya tidak energi cepat gitu kan. Nah, namun Mari lihat kembalinya dia kepadamu kayaknya bakal cair lagi suasana dan hubungan kalian. Tapi Mari agaknya cukup khawatir di sini bahwa situasi yang seperti ini itu bisa terulang kembali nanti lagi di masa depan gitu. Nah, kalau orang yang kamu tanya ini sebenarnya dia sudah punya hubungan yang lain di luar sana, katakanlah ternyata dia sudah punya keluarga, atau kamu ketahui sudah punya pacar.
walaupun demikian ya, walaupun dia ternyata sudah punya koneksi dengan orang lain, tapi bukan berarti bahwa dia akan lantas menutup diri dengan kamu. Hanya saja untuk lebih serius lagi kepada kamu, nampak-nampaknya di situ mungkin tidak gitu ya, untuk lebih serius membawa koneksi ini. Hanya saja akan ada tetap hubungan kamu dengan dia gitu, minimal sampai 2 tahun ke depan gitu ya. Tapi untuk ngejalanin hari ini atau sejak dia kembali sampai 2 tahun yang mari katakan ini, ya situasi yang blokir, buka blokir, blokir, buka blokir. Nah, itu nampaknya mungkin saja akan berulang di situ ya. Jadi kalau mari lihat, bisa saja ternyata orang ini tuh dia happy sama kamu, dia senang sama kamu gitu. Hanya saja untuk komitmen dianya agaknya kurang bisa gitu ya. Atau mungkin memang dengan sungguh-sungguh gitu ya, dengan kesadarannya dia nggak mau untuk komitmen yang serius-serius banget dengan kamu. Bahkan kalau ini adalah pasangan sahnya kamu gitu ya, ini kamu tujukan kepada suaminya kamu, kepada istrinya kamu, bisa jadi dia percintaannya dengan orang lain atau membuka diri untuk mendapatkan percintaan dengan orang lain, membangun percintaan dengan orang lain, itu tidak tertutup kemungkinannya di situ tuh ada gitu ya. Jadi begini, dia ini bukannya nggak ada rasa sama kamu, dia ini bukannya nggak ada cinta sama kamu, bukannya nggak ada, minimal tuh suka sama kamu gitu ya. Ada di situ, ada di situ emosional dari dia yang bermain untuk dirimu. Hanya saja lagi-lagi kalau untuk komitmen benar-benar stay dengan kamu, mari rasa di situ harus ada triggeran barangkali ya dari kamunya. Nah, di sana ya, mungkin juga secara komunikasi antara kalian berdua boleh jadi di situ sebenarnya tidak dalam gitu. Kalian sudah bisa melakukan aktivitas apapun itu. Namun kalau untuk membincangkan sesuatu yang serius, ini kayaknya susah gitu ya. Kalaupun ada satu yang, ayo yuk kita ngobrol yuk, kayak gimana nih gitu ya. Kita cari solusi nih kalau ada masalah gitu ya. Salah satu mungkin mau membuka diri untuk komunikasi yang dalam gitu, tapi yang lain bisa jadi di situ agaknya mencoba untuk menghindar gitu ya. Kalian ribut bisa di situ ada, tapi ribut-ributnya ini tuh cenderung masih hanya sekedar untuk ngeluarin egonya saja gitu ya, untuk rembuk akhirnya ya, berujung keributan ini berujung kepada dapat sebuah solusi. Nampaknya di situ tuh agak susah gitu ya. Dan lagi-lagi kalau mari bilang komitmen dari seseorang ini untuk kamu, nampaknya di situ tuh masih harus dia asah lagi ya. Karena kalau dibiarkan seperti ini saja, kalau mari lihat komitmennya tuh hampir-hampir tidak akan kuat. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja ya untuk yang memilih file pertama. Terima kasih sudah ikut memilih. Masuk kita ke file kedua ya. Masuk kita ke file kedua. Kenapa dia menjauhkan diri dari kamu? Bahkan di situ sempat ya sampai ngeblokir dirimu. Kalau mari lihat, entah ya, ini orang nampaknya lumayan keras gitu. Memang ini orang mungkin dia kayak ada rasa mungkin rendah percaya diri ya dengan kamu gitu ya. Ada rasa rendah percaya diri di sana. Dan ada beberapa kayaknya ini sedang ada masalah ya. Sedang ada masalah di dalam kehidupan pribadinya dia. Entah itu dia punya kendala soal finansial, ada soal urusan pekerjaan di situ ya. Dan urusan pekerjaan dia itu tuh cukup menyita
cukup menyita waktunya dia gitu ya. Nah, namun ini koneksinya kamu dengan dia, mari rasa ini tetap akan ada, sama seperti deck yang pertama, gitu ya. Barangkali ini justru yang memilih deck kedua ini untuk dia membuka blokir dan bahkan menghubungi kamu lagi, ini bisa agaknya lebih cepat, gitu ya. Ini lebih cepat modelnya. Kalau yang ini mari lihat bisa hitungannya sebulanan ya, sebulanan, kurang lebih sebulanan. Kalau yang ini nggak sampai sebulanan ya, maybe 2 minggu berikutnya dia akan datang ke kamu, gitu ya. 2 minggu berikutnya, gitu. Paling cepat 2 minggu berikut dari sejak kamu ngelihat video ini. Siapa yang datang? Dia yang datang, ya. Dia nanti buka blokir dan kemudian high-in kamu. Nah, kalau dia tidak memblokir kamu, pokoknya dialah yang duluan untuk ngejalin koneksi ya. Untuk ngejalin koneksi. Jadi sebenarnya dia ini tahu kalau kamu tuh bakalan kebingungan gitu. Kebingungan kenapa tiba-tiba dia menjauh dari dirimu. Mari lihat, bisa jadi juga ada permainan ego di situ, karena orang ini bisa juga agak keras gitu ya. Mungkin kerasnya dia ini tuh menutupi sisi mindernya dia ke kamu gitu ya. Nanti kalaupun dia punya masalah finansial ya, masalah pekerjaan, sebentar lagi masalah pekerjaannya itu akan selesai, terus dia datang menghubungi kamu kembali. Gitu ya, datang dia menghubungi kamu kembali, kamu tunggu aja gitu ya. Kalau dia tidak punya masalah finansial, itu kalau mari lihat boleh jadi ada energi ingin mendominasi ya, mengontrol koneksi kalian ini biar sesuai dengan maunya dia gitu. Jadi kayak ada skema, tak bikin dulu kamu sepi, tak bikin dulu kamu sedih gitu ya, baru nanti aku datang dan akhirnya aku tuh jadi punya kuasa gitu ya untuk mengontrol emosinya kamu gitu. Karena itu satu hal yang dirasa sama seseorang ini, itu seperti ada kepuasan di sana gitu ya. Ada seseorang yang dia tahu ketika dia abaikan seseorang ini, seseorang itu akan sedih, akan bingung gitu ya, akan gelisah, cemas. Tapi justru di situ juga pasti akan lemah gitu ya. Kamu akan lemah, menurut dia tuh kamu akan lemah di hadapannya dia. Nah, ketika kamu lemah di hadapannya dia jadi kayak punya kuasa lebih di atas dirimu gitu ya. Punya kuasa lebih di situ. Dan nanti dia ini bisa datang seolah-olah nggak ada rasa bersalah gitu ya. Mungkin dia nggak akan jelaskan kenapa dia menghindari dirimu, tapi di situ dia bisa langsung yuk jalan yuk gitu ya. Kalau ini masih pacaran modelnya ya, ayo jalan gitu. Nanti dia akan servis kamu, nanti dia akan kasih senang hati kamu gitu ya, sampai kamu tuh lupa bahwa dia pernah menghilang untuk beberapa minggu atau beberapa saat dari kamu gitu ya. Jadi blokir-blokiran ini atau penghindarannya dia ini dari kamu ini hanya temporer ya, ini hanya temporer, tidak akan selama-lamanya di situ. Kalau ini suaminya kamu, kamu lihat mencoba menghindari kamu, bahkan mungkin ada beberapa yang sudah kabur dari rumah, kayaknya memang lagi pengen bebas ya, kayaknya lagi pengen bebas, kayaknya memang lagi pengen keluar dulu ya dari tanggung jawabnya dia sebagai seorang suami, sebagai seorang pacar, minimal seperti itu gitu ya. Karena mungkin dia melihat cukup menjemukan hubungannya kamu dengan dia ini gitu.
Atau ya tadi bahwa pekerjaan untuk saat ini terlalu menjadi prioritas bagi dia dan dia nggak bisa berbagi-bagi pikiran gitu ya. Dia nggak bisa untuk berbagi-bagi fokus, berbagi sebagai pasangannya kamu gitu ya, dan juga berbagi sebagai karyawan kah atau owner bisnis tertentu kah gitu ya. Nah di sana jadi memang ada ya kalau melihat kegagalannya dia untuk memberikan kamu rasa aman ya, rasa nyaman. Gagal dia untuk memberikan kamu rasa tenang kayak gitu ya. Dan memang untuk sampai beberapa hari berikutnya ini apa ya, sebenarnya ini masih maunya nih nanti kasih kabar sama kamu. Jadi terutama kalau dia tidak memblokir kamu ya. Kalau dia tidak memblokir kamu, dia hanya terlihat seperti menjauhkan diri dari kamu. Ini kalau mari lihat untuk chatting-chatting ya, ini pasti ada gitu. Tapi chatting-chattingnya itu barangkali chatting model singkat-singkat gitu ya. Atau dia panjang satu hari ini, terus besok dia menghilang, terus besoknya lagi dia kasih kabar ya. Modelnya memang seperti itu gitu loh. Tadi yang Mari bilang kok kayaknya ada skema permainan biar kamu lemah di sini gitu ya, biar kamu nggak berdaya di sini, kemudian itu akan memberikan rasa senang tersendiri ya bagi seseorang yang kamu pikirkan ini. Nah di situ jadi memang kok kayak ada tujuan sengaja, dengan sengaja mau bikin kamu tuh sedih gitu ya, mau bikin kamu tuh ngerasa sepi gitu, sengaja di sana untuk beberapa ya, untuk beberapa di situ. Tapi ya ini belum berhenti, walaupun nanti dia akan melihat ada penolakan dari kamu ketika dia datang kembali, tapi dia di situ akan ya kayak Mari bilang tadi, dia akan kayak nunjukin yang manis sama kamu gitu ya. Dia akan ngambil hatinya kamu gitu. Dia akan melakukan sesuatu yang tujuannya membuat kamu merasa spesial kayak gitu ya. Oke, baik. Terima kasih sudah memilih deck kedua. Sekarang kita masuk ke bukan deck ya, tapi pile. Kita masuk ke pile ketiga. Kenapa dia sepertinya menjauh dari kamu? Jadi orang ini kayaknya gini ya, entah dia baru kenal sama kamu, katakanlah ini baru kenal ya, mungkin ketika pun dia baru kenal sama kamu, dia ada melihat gitu ya, bahwa kamu ini cepet banget ya, atau bukan kamu ya, tapi dia mungkin ini yang bermasalah. Dia ini bisa cepet banget panas gitu ya ngelihat kamu gitu loh. Jadi mungkin ada keinginan sama aja, ingin mengontrol hubungan kalian ini, ingin menguasai dirimu. Tapi dia kayak kamu lebih powerful dari dia. Karena dia melihat bahwa kamu mandiri gitu ya. Mungkin juga bahkan sebenarnya tanpa dirinya hidupmu di situ sudah baik-baik saja gitu ya. Atau ketika dia melihat kamu, karaktermu tuh cukup keras gitu ya. Atau sebenarnya kamu tuh bukan keras gitu ya, tapi kamu tegas gitu. Ya. Jadi mungkin dia ini butuh pasangan yang lembek-lembek gitu ya. Butuh pasangan yang manut sama dia gitu. Ya. Butuh pasangan tuh yang menunjukkan kepasrahan kepada dia. Nah, itu tidak ditemukan di kamu. Di sana ya. Jadi dia ini kayak kucing yang mau menaklukkan singa. Nah, kira-kira kayak gitu dia melihat koneksi kamu dengan dia ini gitu loh. Dia sebagai kucingnya, kamu sebagai singanya. Gitu ya. Jadi dia pikir gini,
kayaknya aku nggak mungkin bisa dapetin kamu gitu ya. Atau kayaknya hubungan ini seperti yang aku mau itu kayaknya nggak bakalan bisa terjadi gitu loh. Ya. Sebenarnya orang ini melihat kamu tuh positif. Sangat positif. Bahkan mungkin dia merasa bahwa kamu tuh sudah menunjukkan keseriusannya kamu sama dia. Kalau kalian masih pacaran atau kalian baru kenalan gitu ya. Kamu tuh udah nunjukin bahwa kamu tuh mau yang serius sekali gitu ya dengan dia, atau itu yang dia tangkap gitu. Dan untuk serius sama kamu mungkin ada rasa takut ya, ada rasa gentar juga di pasangannya kamu ini kalau untuk serius-serius sekali. Nah seperti itu ya. Jadi mungkin orang ini akhirnya memilih udah deh gitu. Akhirnya dia memilih udah deh, aku jauh dulu untuk sebentar gitu ya. Kalaupun kalian misalnya ada argumen, dia sudah panas nih ya dalam argumen. Tapi dia bisa melihat kalau kamu tuh masih slow-slow aja, kalau kamu tuh masih tenang-tenang aja. Jadi dia jiper sendiri ngelihat kamu. Gitu ya, tadi kayak kata Mari, kamu cepat gitu, bisa nekan tombol emosinya dia. Nah di situ ya. Dan lagi-lagi jangan-jangan kalau mau untuk urusan terlalu serius dengan kamu, terutama ini kalian orang-orang baru ya yang baru kenalan, Mari rasa itu masih sebuah hal yang jauh lagi di depan gitu loh ya. Jadi belum mau terhenti sampai di kamu, belum mau gitu. Dia tahu kalau kamu tuh baik sama dia, dia tahu kalau kamu tuh care sama dia, dia tahu kalau kamu tuh sayang sama dia. Tahu dia kalau kamu tuh ya setidaknya memperlakukan dia dengan baik, sebenarnya kayak gitu ya. Tapi dia takut, akhirnya dia harus stop petualangannya dia dan terhenti di kamu. Apalagi kalau dia ini usianya masih muda. Nah gitu ya, kalau usianya masih muda, dia masih pengen ada kebebasan di situ. Kayak gitu ya. Jadi pikirannya dia ke kamu ini tuh kalau Mari lihat, entah dia mencari-cari saja ini alasannya. Dia kayak ngerasa ada konflik gitu loh. Dia kayak ngerasa ada konflik di antara kalian. Oh iya, iya ya. Oh ternyata begitu kondisinya. Jadi orang ini memang permainannya nanti dengan kamu tuh hilang-hilangan. Ya, hilang-hilangan di sini. Ada beberapa baiknya kamu itu tidak disangkal oleh dia, namun juga di situ ada keinginan untuk mendapatkan ekstra, gitu ya. Jadi gini, karakter orang yang kamu tanya ini atau kebutuhan secara diam-diam dari orang yang kamu tanya ini, kalau Mari bilang sih, lagi-lagi sebenarnya ingin banget dengan kamu, gitu ya, mau banget dengan kamu. Cuman takut dia dengan tantangan. Nah di situ ya, sepertinya dia pengen nguasain kamu, tapi tidak terkuasain. Nah seperti itu ya. Pengen bikin kamu tuh manut sama dia, tapi dia kayak ngerasa nggak akan mungkin kamu tuh manut sama dia. Nah kayak gitu. Ya. Ada kayak, kalau Mari bilang memang ini terutama kalau kalian masih baru-baru ya. Mungkin kalau untuk yang serius-serius banget enggak. Ini bisa hubungannya hanya hitungan bulanan ya. Kalau untuk kalau kalian ini masih baru-baru ya. 3-4 bulan setelah intens dengan kamu, ini nanti dia bisa lari dari kamu. Gitu ya. Bener-bener nanti dia tuh sungguh-sungguh menjauhkan diri dari kamu. Nah kayak gitu. Kecuali kalau kamu tuh berani meyakinkan dia, tidak, aku tidak sekeras itu, tidak, dengan aku tuh tidak semenantang itu. Nah kalau kamu bisa meyakinkan dia
untuk santai saja dalam hubungan kalian. Hubungan ini masih bisa agak panjang. Tapi kalau untuk keseriusan memang agaknya susah di situ ya. Agaknya susah di sini. Panjang sampai mungkin menuju ke pernikahan gitu ya. Atau kalau untuk sementara ini mari lihat, ya lagi-lagi ini hanya hitungan bulanan. Kalau kalian bisa hubungan ini survive untuk di tahun 2023 ini, wah itu udah hebat banget itu. Udah hebat banget gitu. Ya. Mari rasa ndak, hampir-hampir tuh sedikit sekali yang bisa survive tetap bersama di tahun 2024. Nah, seperti itu. Ya. Ndak lama ini, ndak lama. Ingin menguasaimu tapi tidak terkuasai, gitu ya. Ketika bersamamu dia melihat banyak tantangan di sana, gitu. Jadi daripada menghadapi tantangan, lebih bagus lari, lebih bagus kabur kayak kita. Namun kalau kamu belum diblokir sama dia, kamu yang duluan chatting dia, kamu yang duluan membuka kehangatan ya, menghadirkan kehangatan kembali dalam relationship ini, dia bisa aja agak ogah-ogahan menerima kamu. Tapi kalau mari lihat, sebenarnya hatinya itu tuh pengen lebih terbuka lagi dengan kamu. Dirinya itu pengen lebih terbuka lagi sama kamu. Tapi ya lagi-lagi, orang ini banyak pikiran tentang koneksi kalian. Belum-belum tadi mari lihat sudah menangkap masalah ini, masalah itu dengan kamu. Terlalu overthinking barangkali juga di sana. Jadi selalu bilang tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Selalu dia bilang kayak gitu. Nah, kalau kamu hubungan cinta segitiga dengan dia, gitu ya. Jadi dia di situ kan benar-benar sadar ya. Ya ini kan hanya cinta segitiga, gitu loh. Pengen kamu itu ada dalam hidupnya, iya dia mau. Gitu. Tapi kalau untuk serius-serius banget, kalaupun dia mau, dia takut. Nah, seperti itu, ya. Jadi kayak pengen menghindari challenge gitu ya. Pengen menghindari tantangan. Dalam koneksi ini, makanya dia agaknya menjauhkan diri dari kamu. Nah, seperti itu ya. Oke lah, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Terima kasih sudah ikut memilih ya untuk file 1, file 2, file 3. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.